21 April 1879 lahir seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang huruf. Ini adalah huruf A. Ayo dibaca A. A. Kartini. Sudah saatnya kamu dipingit. Ibu tidak mau lagi melihat kamu terus-terusan belajar dan mengajar. Mengapa Ibu? Apakah salah jika seorang wanita belajar dan ingin memiliki kedudukan yang sama dengan seorang pria? Cukup, tradisi tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Ibu. Mau tidak mau saatnya tiba, kamu harus tetap dipingit. Pak, Bu, Kartini ingin melanjutkan sekolah, ingin menjadi wanita pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Kartini tidak ingin dipingit, Pak, Bu. Kartini ingin melanjutkan sekolah. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Sudah saatnya kamu untuk dipingit. Mempelajari banyak hal harus dipelajari oleh seorang perempuan dan menikah dengan orang yang tepat. Tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Kartini, Bapak adalah pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Kartini mohon, Ibu. Sudahlah Kartini, lakukan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti semua ini dilakukan. Lantas bagaimana, Ibu? Hanya ini caranya, ikuti saja apa kata romumu itu. Tahun 1891 adalah tahun di mana Kartini mengalami kesedihan. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ajeng Ngasirah, menyampaikan kabar yang mengguncang hatinya. Waktu Kartini untuk belajar di sekolah telah habis. Seperti halnya gadis-gadis pribumi lain, Kartini harus berhenti sekolah dan menjalani pingitan, mengurung diri di balik tembok tinggi. Aku ingin bersekolah. Tenang Kartini, ini sudah menjadi tradisi kita tidak bisa melanggarnya. Tenanglah, bersabar, kita akan membantumu untuk sekolah lebih tinggi lagi. Terima kasih ya, aku sangat menyayangi kalian. Perasaanku ini sangat kacau, semuanya terasa di penjara. Bersabarlah Trinil, aku yakin kau bisa melalui semua ini. Kau kan wanita yang tangguh. Kami yakin kau pasti bisa melalui semuanya. Itu pasti. Dipingit itu apa, Kartini? Entahlah, ibu aku bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemana-mana aku selalu dikawal. Aku tidak ingin dipingit, aku ingin bersekolah. Rumini dan Sabrina masih sekolah. Kapan kami dipingit? Saat umur kita 12 tahun. Ya kan Tini? Ya betul, Kartina. Ketika Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu di belakang rumahnya, tiba-tiba ia melihat seorang gadis berwajah Eropa berjalan dari kejauhan. Ternyata itu adalah sahabatnya, Stella. Stella, Kartini? Kabarmu? secara fisik aku memang baik-baik saja, tetapi batinku terasa perih. Kamu tahu kan, aku tidak bisa berdiam diri. Aku mengerti Kartini. Sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang ceria dan cerdas seperti kamu. Aku ingin kembali, tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang aku mau. Aku pun tak mengerti dengan tradisi itu. Apa salahnya jika seorang perempuan ingin Aku pun bersekolah? merindukan. Lantas, jika kamu tidak bersekolah, apa yang kamu lakukan? Hanya melakukan apa yang dilakukan oleh wanita pribumi selayaknya. Setelah itu, aku akan menikah. Itulah yang dikatakan oleh ibuku. Kamu harus bersabar Kartini. Jika kamu perlu bantuan, aku akan ada untukmu. Terima kasih, Stella. Oh iya, ini ada buku untukmu. Di dalamnya ada banyak bahasa Belanda. Terima kasih, Stella. Sungguh aku tidak bisa berkata lagi padamu. Aku akan selalu mengunjungimu dan membantumu untuk melewati masa-masa sedihmu. Hari-hari Kartini pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabatnya, Stella. Lalu,
Pada suatu hari, Kartina, Sulastri, dan Rukmini diam-diam mengajak Kartini untuk berjalan-jalan mengelilingi Jepara. Kartina, Sulastri, Rukmini, apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita berkeliling ke Jepara. Kalian tahu kan, aku sedang dipingit. Kemana-mana aku harus dikawal dan tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Jangan sampai ketahuan, ayah dan ibu sudah pergi. Mari kita pergi, kami akan mengawalmu. Wah, kalian tunggu sebentar di sini. Doro Ajeng. Tunggu dulu sebentar. Sebelumnya kami minta maaf karena sudah membuat Doro Ajeng menunggu. Ini ada umbi titipan dari ibu kami. Terima kasih. Dari mana? Kami dari Desa Ukirsari. Wah, jauh sekali. Iya Doro Ajeng, kalau begitu kami pamit pulang dulu karena ibu sudah menunggu di rumah. Ya, hati-hati ya. Kak Putri-Putri Adi Sosrodiningrat. Tidak perlu. Apakah kalian Putri-Putri Adi Sosrodiningrat? Kalian tahu dari mana? Tentu saja beliau adalah Bupati Jepara. Kami sering melihat kalian bersama Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apakah kalian tidak dipingit? Bolehkah saya bertanya? Boleh. Mengapa wanita pribumi diharuskan untuk dipingit? Itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Lalu, apakah ibu bersekolah? Saya tidak bersekolah. Yang bersekolah hanyalah rakyat Belanda dan kaum bangsawan. Baiklah, kalau begitu saya yang melanjutkan perjalanannya. Iya, Doro, silakan hati-hati di jalan. Stella, dengan siapa kau di sini? Apakah bersama sahabat-sahabatmu yang lain? Oh tidak, aku di sini bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu aku ingin sekali bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Van Kol. Hanya ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa maksudmu, Stella? Aku akan melanjutkan sekolah di Belanda. Aku ingin lulus dan meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan adik dan orang tuamu? Juga ikut bersamaku. Kami akan berangkat. Sebenarnya kami berencana untuk mengajakmu ke Belanda, Kartini. Tetapi kami sadar bahwa kamu tidak akan diizinkan. Aku harus bagaimana jika berpisah dengan kalian, Stella? Kita masih bisa berbalas pesan dan aku pasti akan membalas pesanmu dan menceritakan keadaan di luar sana. Pada saat Kartini sedang membaca buku yang diterima dari Stella, Kartini pun terpikirkan sebuah karya. Kemudian Kartini menuliskan idenya di sebuah kertas. Pada saat Hovingsor dan istrinya datang ke rumah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, mereka menemukan kumpulan surat-surat Kartini dan kemudian Nyonya Hovingsor tertarik untuk membacanya. Excuse me, Romo, can I ask? It's very good. Tidakkah kamu berniat untuk menerbitkan buku ini? Maaf Romo, tulisan Kartini this is very good. Tidak bisakah saya mengajak Kartini ke rumah saya untuk membantunya menerbitkan bukunya? Tidak bisa istriku, Kartini masih dalam proses pinggitannya. Jadi, tidak diperbolehkan keluar sampai pinggitannya selesai. Maaf Romo, atas kelancangan istri saya. Oh, tidak apa-apa. Nanti saya pikirkan dahulu. Bupati Pemalang bertemu ke kediaman Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat untuk menagih janji bahwa Kartina akan dinikahkan dengan putranya yang telah disetujui oleh Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Keesokan harinya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat mendapatkan surat dari wakil Bupati Pemalang. Mohon maaf Romo, Anakku Kartina, calon pasanganmu adalah calon Bupati Pemalang. tapi dia sudah punya istri Romo. Iya nak, Romo tahu. Romo sudah terlanjur janji. Romo sebagai bangsa yang awam ini tidak bisa ingkar janji. Aku ingin mati saja.
kalian dihormati di sini, tapi kedudukanku lah yang lebih tinggi. Dan yang berhak mengatur Rukmini itu aku. Bereskan pakaian Rukmini. Aku! Ibu! Maafkan Tuan Putri. Stella, duniaku hancur. Tidak ada yang menekungku di sini. Apa yang bisa aku bantu, Kartini? Bawa aku pergi dari sini, Stella. Keesokan harinya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat menerima surat dari Tuan Van Kol berisi permintaan dari Stella untuk membawa Kartini ke Belanda demi bersekolah. Kartini, Ada apa, Romo? duduk dulu sebentar. Ayah menyetujui proposalmu. Terima kasih banyak, Romo. Hati-hati di Belanda ya, Naya. Kalau Kang Mas menuruti kata Kartini, berarti Kang Mas itu salah. Percuma saja. Di sini nama Kartini bersembunyi dengan nama Eric Clovergood. Jelek-jelekan nama leluhur. Dimas, perubahan itu pasti terjadi. Saya percaya itu. Lalu bagaimana dengan masyarakat kecil itu? Perubahan pasti terjadi. Saya percaya itu. Jika kalian tidak memulainya, jangan jadikan anak saya sebagai tameng. Itu namanya pengecut. Sekarang menjelas dan sangat jelas sekali kalau Kang Mas memulai perang. Sudah bangun? Belum, Tuan Putri. Hah? Belum? Pak Atmo, Pak Atmo! Pak Atmo, Ada apa? Ada apa? tolong panggilkan dokter untuk Pak Bupati. Baik. Di otak Pak Bupati terjadi pendarahan. Beliau perlu istirahat. Tolong jangan dibebani terlalu banyak pikiran. Baik, Dok. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya pamit. Apa yang harus disyukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri? Sudah bagus Bupati yang melamarmu. Saya akan menunggu jawaban dari Belanda. Belum tentu proposalmu diterima. Jawab lamaran ini dalam 3 hari. Kartini! Ibu, izinkan saya berbicara dengan Kartini. Kamu bisa membatalkan proposal itu, bukan? Maaf, saya tidak akan membuat Romo kecewa. Aku tidak mau. Berdiri! Diam kamu di sana sampai Bupati Rembang menjemputmu. Ibu Tiri mengunci semua pintu dan jendela. Kartini pun merasa hampa. Ibu kandung Kartini, Yungasira, membukakan jendela dan mengajak Kartini keluar untuk berjalan-jalan. Apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda itu? Kartini tidak tahu. Pangku hatinya tentram karena kepintarannya yang terjaga. Sepandai-pandainya orang Belanda itu menguasai dunia, mereka tidak akan pernah mengenal kata pangku. Sejauh manapun orang Belanda menjajah, mereka takkan pernah mengenal sebuah pangkuan seorang ibu. Berjuanglah, Ni, berjuanglah. Ini, apakah kamu udah siap menyandang gelar Raden Ayu? Saya sanggup menerima pinangan dari Raden Mas Yudiningrat, tetapi ada syaratnya. Apalagi? Sudah, coba lanjutkan. Yang pertama, saya tidak mau mencuci kaki Raden Mas Yudiningrat di pelaminan. Yang kedua, saya tidak ingin terikat pada aturan norma yang kaku. Yang ketiga, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu kenapa? Suami saya menikah lagi, Bu. Saya tahu suami saya lebih mencintai istri mudanya yang terpelajar. Kartini benar, saya mendukungmu, Kartini. Yang ketiga, calon suamiku harus mendukungku membangun sekolah untuk perempuan dan anak-anak. Baik, tuliskan syarat-syaratmu itu dan sampaikan kepada Bupati Rembang. Pada saat Kartini mengajar, rombongan dari Rembang pun datang ke Jepara. Yang sudah menghafal hurufnya saya ajarkan kemarin. Doranjan. Ada apa, Pak Atmo? Ada rombongan dari Rembang. Bisakah saya berbicara berdua dengan Raden Mas Yudiningrat? Silahkan.
Apa hal yang saya ingin tanyakan pada Raden? Tentu, apakah itu? Yes. Saya memiliki cita-cita untuk membangun sekolah, khususnya bagi para wanita. Saya tidak ingin mereka berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita bisa meratakan dengan pria. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sesungguhnya bagi saya sangat mulia. Jika Kartini ingin melakukannya, saya siap dukung hal tersebut. Tiada awan di langit yang tetap selamanya, tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan kehidupan manusia serupa alam. Air hujan yang menjadikan sebatang tumbuh-tumbuhan berdaun dan bertunas menumbangkan yang lainnya, dan menjadikan tumbuhan itu busuk. Tiap-tiap hari harus kita doakan kepada Tuhan.